dikirimin lagi Land Cruiser dari 80 dari Ambon. Ini mobilnya habis dipakai untuk proyek, jadi mobilnya jelek banget, catnya jelek, semua kaki-kaki hancur, mesin rusak, semuanya lah basic banget, dan dikirim ke sini itu berantakan banget. Interior juga rusak semua, jadi benar-benar bangun dari nol. Semuanya kita bangun. Yang pertama kita lakukan adalah paralel, kita membongkar mesin, overhaul mesin, gearbox, terus mobil dicopotin, mesinnya diturunin, mobil dibawa ke tukang cat, benerin cat, interior dicopotin dibawa ke tukang interior, sama modifikasi beberapa part custom ini dari Metalcraft itu semua juga jalan. Jadi hampir 4 bulan nih mobil sekarang baru jalan ini. Semuanya hampir ganti. Bahkan yang paling susah itu apa, benerin kabelnya berantakan, harus ngurut satu-satu gitu. Sampai akhirnya bisa seperti ini. Ini kayak jadi VX normal aja, padahal kemarin nggak layak lah dipakai. Terus modifikasinya karena mobil di sana nanti dipakai untuk kerja kontraktor yang jauh-jauh gitu, di Ambon itu antar pulau gitu, mobilnya harus support untuk itu. Makanya dimodifikasi banyak hal. Kelihatannya simpel kayak biasanya, tapi ini speknya agak lebih tinggi. Contoh kaki-kakinya pakai Maxxis Rider yang MT, karena memang darahnya kadang-kadang off-road gitu. Bahkan pasang locker depan belakang ARB, final grip 488. Peleknya juga pelek beadlock, pakai Dirty Life beadlock setupnya. Terus suspensionnya juga kuat nahan beban agak banyak, karena kadang-kadang bawa barang banyak, makanya pakai pernya pakai Tough Dog yang 3 inch. Liftnya kekerasannya 0-300 kg depan belakang. Shockbreaker setirnya pakai Tough Dog SV yang adjustable. Shockbreakernya pakai Tough Dog yang adjustable, nggak perlu BP51 karena kita harus hitung-hitung budget juga biar rasional, tidak terlalu banyak karena mobilnya hampir diperbaiki. Mobil ini total habisnya sama ngecat sama apa segala macam habis 400 juta, 425 lah kira-kira. Jadi benar-benar bangun sampai modifikasi seperti ini. Cuman bahannya kalau dijual dengan kondisi sebelumnya ya di bawah 200 juta. Jadi ya habis-habis 600 lebih, itu worth it lah menurut kita. Yang agak berlebihan karena mobil di daerah Ambon itu adalah sistem lighter, lampunya. Lampunya depan ada ARB Solis, atasnya ada ARB Intensity V2. Itu udah satu kombinasi yang mahal tapi bagus banget. ARB depan ini Solis ini berapa sih, 11 jutaan ya. Yang atas itu satu bijinya 12 juta, jadi mahal sekali, tapi kualitasnya top sekali. Sama itu kalau itu karena di sana itu benar-benar blind spot, jalannya itu gelap gitu, makanya yang atas itu dipasang kombo-kombo, nyebar semua dua-duanya. Yang Solis itu yang sport, yang sinarnya ke 1 kilo lebih, 8 kilo. Jadi udah kombinasi yang bagus menurut kita, sesuai dengan daerahnya ya. Kenapa kok nggak Pia? Karena beda nih, kalau Pia untuk keren-kerenan, dan untuk daerah Jawa Pia kita bisa nyalain terus, nggak dikomplain orang dari depan, bisa nyala terus. Tapi kalau ini nggak bisa nyala terus, harus kalau begitu nyalain ketemu papasan mesti terlalu terang gitu kan, silau. Makanya kalau di daerah Jawa nggak kepake malah pasang ini, jarang pakai. Kalau di hutan baru pakai, kalau di sana di luar Jawa karena jarang ketemu kendaraan dan lain-lain, akhirnya ya paling cocok ini gitu. Winch-nya pun levelnya bukan lagi level winch untuk overland, tapi ini pakai winch internasional plasma, jadi udah 8274, levelnya memang level lebih berat gitu, udah level expedition. Bumpernya depan pakai ARB asli, set bar, bumper belakang, roof rack pakai bikinannya Metalcraft. Ya kemarin kita cerita bahwa kalau pakai ARB bisa aja kita beli ARB, cuman kalau di daerah kadang-kadang memang dipakai untuk high lift jack, set barnya dipakai untuk nabrak batu beneran, itu butuh yang materialnya seamless. Makanya kita bikin bentuknya mirip dengan ARB tapi sudah kita bikin seamless. Bumper belakang juga sama, kita bikin lebih sebagai protektor dan lebih kuat gitu karena kebutuhan. Roof rack juga kita bikin yang flat supaya untuk pasang tenda, awning segala macam gampang. Ada hal lagi, mesin ini gini,
banyak sekali teman-teman telepon bahwa kenapa setelah tak overhaul kok masalahnya nggak selesai, masih panas, mesinnya kadang-kadang tenaganya kurang di RPM atas. Jadi kita punya pengalaman kalau overhaul mesin 80 seri 1 HDT, begitu kita bongkar, kalau silinder headnya sudah pernah dipapas, dilurusin gitu, atau crankshaftnya tidak lurus atau bengkoknya lebih dari 0,05, mendingan kita nggak terusin overhaul itu. Udah Pak, ini kalau diterusin nggak bakal selesai, karena silinder head ganti nggak ada sekarang, susah carinya. Crankshaft cari juga susah. Kalau dilurusin dipaksain lurus, ya kalau lurus. Kalau nggak lurus nggak bakal enak mesinnya. Kalau silinder head sudah dipapas, mau dibikin sebagus apapun packingnya, kalau dipakai nanjak atau dipakai kenceng, kalau pakai jauh luar kota, ya tetap aja temperaturnya naik atau overheat. Makanya begitu dapat kerjaan overhaul mesin, kita lihat dulu 2 item itu. Kalau 2 item itu masalah, yang kita saranin, Pak, ini jangan di overhaul, beli aja mesin unit baru, bloknya dipindah atau gimana, nomor mesinnya kita bikin. Karena di overhaul diragatin pun tidak akan optimal gitu. Itu sama untuk masalah turbo itu dulu banyak penawaran turbo Cina, terus diganti cartridge-nya aja. Memang oke, bisa murah, di bawah 10 juta pasang, tapi coba lihat, setahun aja udah bagus, 2 tahun udah istimewa kalau bisa awet. Akhirnya nggak kepake juga, akhirnya mahal. Turbo asli itu 32 juta lebih dan barangnya nggak ada. Speknya ya asli. Kalau saya saranin hanya ada beberapa merek yang worth it. Kalau mau yang murah, pakai yang made in Taiwan, yang suka dipakai untuk pabriknya, suka pakai untuk bikin ihi turbonya, racingnya punyanya Fortuner. Itu harganya sekitar 14 jutaan. Oke. Terus yang kedua pakai mereknya Mamba atau Kinugawa. Itu harganya 20 lebih dikit. Di range 20 sampai 25 juta itu juga oke, worth it. Terus yang paling bagus itu G Turbo Australia. Kalau ini pakai G300. Yang G300 itu juga harganya nggak begitu mahal banget, di atasnya turbo asli, tapi teknologi dan kekuatannya jauh. Mendingan itu kalau mau memang sudah saatnya ganti turbo. Tapi sebagus apapun turbo, itu kualitas oli itu menentukan maintenance atau keawetan turbonya. Semakin bagus kualitas olinya, turbonya pasti semakin awet. Sarannya oli boleh pakai Redline. Redline itu bagus, murah, 260 ribuan lah per liter, tapi top. Nggak begitu mahal. Jangan pakai oli-oli jelek, karena turbo itu suhunya 300-400 derajat. Kalau dipakai oli jelek, dia nggak melumasi maksimal. Sedangkan turbo itu bisa awet atau dia bekerja itu berdasarkan pelumasan dari oli. Jadi hati-hati banget masalah turbo dan oli mesin. Oke, selanjutnya, karena mesinnya ini diganti turbo, berarti itu kan sudah stage 2. Stage 1-nya adalah Bosch pump kalibrasi knalpot 3 inch. Makanya ini knalpotnya 3 inch, Bosch pumpnya kalibrasi, baru boleh ganti turbo gitu. Terus kalau sudah ganti turbo, kalau pakai turbo racing gini, busnya maksimal 1,3, lebih dari 1,3 harus ganti kampas kopling racing. Nah, kampas koplingnya boleh pakai Centerforce, boleh pakai Extreme dari Australia, itu bagus. Terus karena di daerah kadang-kadang kita ketemu mobil lama itu, kadang-kadang kita ketemu radiatornya sudah rusak, sudah diganti tutupnya, kisi-kisinya udah nggak bagus, kita lepas, oh ini nggak bagus. Ada 2 pilihan, mau beli original atau beli koyorat. Kalau saya saranin pakai koyorat sekalian, karena cooling sistemnya lebih bagus, melepas panasnya lebih bagus. Jadi saat kita upgrade mesin, ini koyorat akan support gitu. Tapi sebelum ganti koyorat, kalau kita mau ganti koyorat, tipsnya kotoran-kotoran dalam mesin itu harus dibuang dulu. Caranya dikasih radiator flush. Radiator flush pakai radiator yang standarnya dulu, yang rusak dulu, dipakai sampai panas mobilnya, kira-kira 2-3 jam panas, baru kotorannya kan rontok semua. Nah, rontok itu ditap, diganti air radiator lagi, ditap lagi sampai benar-benar bersih, baru copot, ganti koyorat. Jangan langsung, kalau langsung nanti kotorannya masuk ke koyorat, mati kita, kadang nggak bisa bongkar koyorat itu gitu. Terus koyorat itu ada tutupnya yang original ya, harus pakai tutupnya koyorat, karena ada pressure-nya di situ, ada spesifikasinya. Tipsnya lagi, Viscovan karena sudah usia 20 tahun lebih, itu coba dicek. Kalau memang sudah lemah, bongkar aja, olinya diganti baru.
Kalau ternyata ganti baru masih lemah, ya wis ganti Viscofan. Jadi langkah pertamanya ganti oli dalamnya dulu. Ngono kira-kira detailnya Mas Oli. Nanti weekend ini coba di tes sampai ke Wonosobo Mas. Batu Mulia.